Shalom, salam jumpa para siswa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Seperti kita ketahui bersama, wacana mengenai tahun ajaran baru, di mana beberapa sekolah yang berada di dalam zona hijau atau menuju kuning, orange, bisa memulai pembelajaran tatap muka, tentunya dengan berbagai aturan dan protokol yang diperketat. Mas Menteri Pendidikan juga semangat di dalam memulai pembelajaran tatap muka paling lambat tahun ajaran 2021-2022 ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sudah siapkah sekolah menerapkan untuk kembali belajar secara offline atau tatap muka? Saya, Jenny Wana Romadiarni Purba, bagian SDM Sekolah Kristen Kalam Kudus, mengundang kita semua untuk sama-sama berbincang-bincang di acara KKPS Talks yang keempat dengan tema persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita akan berdiskusi mengenai persiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Bagaimana sistem dan mekanisme yang diberlakukan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sehingga pembelajaran berbasis hybrid learning ini bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pandangan orang tua jika PTM terbatas ini diterapkan? Apakah orang tua mengizinkan anaknya atau tetap memilih untuk pembelajaran daring? Dan bagaimana juga sikap dari siswa? Baik, narasumber dan atau tamu kita pada talkshow kali ini adalah para kepala sekolah dari jenjang SD, TK, SMP, SMA, dan juga sekolah mengundang perwakilan dari orang tua siswa dan juga perwakilan dari siswa. Pertama-tama saya persilakan kepada Kepala SMA memperkenalkan diri terlebih dahulu. Shalom, nama saya Shalom. Paulina Oscar. Saya Kepala Sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Senang sekali boleh bersama-sama dengan rekan-rekan, orang tua, dan siswa di talkshow kali ini. Terima kasih. Halo, salam sehat semuanya. Saya Kepala Sekolah SMP, Ibu Linda. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Saya Paulus Ganovia, Kepala Sekolah SD 1 Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya Miss Eli, Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus 2 Pematang Siantar. Terima kasih. Shalom semuanya, saya Margaret, Kepala TK Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Terima kasih. Ya, dan pada tamu kita kami juga mempersilahkan untuk boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Pedi untuk memperkenalkan diri. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam sehat-sehat dalam masa pandemi ini. Saya mewakili orang tua yang kebetulan anak saya sudah selesai dari TK Kalam Kudus, orang tua dari Christine Novelia Stopu. Dan anak saya sekarang bernama Raja sudah kelas 4 Markus, naik ke kelas 5 Markus. Demikian. Baik, ada 2 anaknya ya Pak ya, yang bersekolah di Kalam Kudus ya Pak ya? Ya, benar Bu, benar. Baik, selanjutnya kepada orang tua perwakilan dari SMP, orang tua dari anak kami Angelina Caroline, silakan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya Yusri Krisrina, orang tua dari Angelina Carolina, kelas 8D. Dan perwakilan dari siswa kita yang tidak asing lagi bagi kita semua, Ivana, silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara KKPS Talk Show ini. Ya, nama saya Ivana Joycelyn. Saya adalah perwakilan untuk seluruh siswa Kalam Kudus. Para siswa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang menonton acara ini, tetap stay tune, jangan skip dulu, karena apa yang kita bahas pada KKPS Talk Show kali ini sangat menarik dan penting untuk diikuti. Baik, pertama pertanyaan yang saya akan ajukan adalah kepada Ibu Paulina Oscar. Seperti apa kebijakan yang tertuang dalam surat keputusan bersama 4 menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu? Terima kasih Bu Jenny. Sebagaimana kita ketahui bahwa keputusan bersama 4 menteri tentang penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan persiapan untuk memasuki pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama adalah sekolah untuk pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Yang kedua,
sekolah harus berada di zona hijau atau kuning. Ketiga, pemerintah pusat, pemerintah kota, Satgas COVID-19 dapat mengizinkan sekolah untuk memulaikan pembelajaran tatap muka terbatas mulai dari jenjang usia dini, yaitu PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayah yang telah disediakan. Layanan yang akan diberikan dalam masa COVID ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Demikian Bu Jenny. Baik, jadi para siswa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada 3 poin yang tertuang dalam SK bersama 4 Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan ajukan satu pertanyaan untuk Kepala SMP, Ibu, menanggapi yang tadi SK Menteri yang sudah disampaikan. Bagaimana persiapan sekolah dalam membuka kembali pembelajaran tatap muka terbatas ini? Tentunya ada banyak daftar ya Ibu ya yang harus dipersiapkan ya. Ya, seperti ketentuan yang sudah diberikan pemerintah, setiap sekolah termasuk SMP Kalam Kudus, saya yakin semua jenjang juga demikian, sudah mempersiapkan daftar periksanya sesuai dengan Dapodik yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu setiap sekolah juga, termasuk kami, juga sudah menyiapkan, sudah membentuk tim Satgas COVID-19. Kami juga sudah menyusun SOP untuk PTM ya, bagaimana siswa ataupun guru warga sekolah sebelum ke sekolah, di sekolah, sampai sesudah pulang sekolah. Nah, ini harus dipatuhi oleh semua warga. Lalu kami juga sudah membuat daftar pemeriksaan untuk infrastruktur maupun kesiapan. Nah, tentu sarana prasarana sudah dipersiapkan dari tahun lalu ya, sudah dipersiapkan. Baik itu wastafel, cuci tangannya, hand sanitizer-nya, disinfektannya, sampai termogan yang dipersiapkan untuk kelas yang akan tatap muka ya. Lalu sirkulasi udara juga diperhatikan, jarak setiap ruang kelas. Bahkan yang ditetapkan oleh pemerintah dari tahun lalu yaitu data kesehatan guru, data kesehatan siswa, sampai kepada riwayat transportasi dan riwayat kesehatannya. Nah, tentu saja di tatap muka nanti yang paling penting adalah edukasi PHBS dan prokes yang ketat ya. Demikian juga mempersiapkan metode pembelajaran. Baik, demikian tentunya, yang bisa saya sampaikan. Ya, tentunya secara keseluruhan yang sudah dilakukan di jenjang SMP juga sudah dilakukan dari jenjang TK, SD1, SD2, dan SMA juga ya? Iya, Bu. Baik. Ya. Ya, kita akan membahas tentang mekanisme atau sistem yang akan diberlakukan di tiap jenjang. Mungkin ada perbedaan. Saya akan bertanya kepada Miss Margaret sebagai Kepala TK. Bagaimana sistem dan mekanisme yang akan diberlakukan, Ibu, ketika tatap muka terbatas nanti akan dilaksanakan? Baik, Bu Jenny, terima kasih. Sistem yang akan dilakukan di TK Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Yakni yang pertama, kami Kalam Kudus akan melakukan pembelajaran menggunakan hybrid learning. Pembelajaran tatap muka terbatas akan dilaksanakan 2 hari dalam 1 minggu. Nah, setiap anak diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker atau face shield serta membawa pakaian ganti ke sekolah. Selanjutnya, setiap pertemuan akan dilakukan selama 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Anak yang mengikuti pembelajaran tatap muka, saya akan bertanya dulu ke jenjang yang lain. Untuk poin 1, 2, dan 3 tentunya sama ya di setiap jenjang ya Bapak Ibu ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Baik, silakan dilanjutkan Ibu Margaret. Baik, Bu Jenny. Selanjutnya, anak yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas akan dibagi menjadi 2 kelompok setiap shift ya. Setiap pertemuan atau shift akan dihadiri oleh maksimal 5 orang anak. Dalam 1 hari ya, akan kalau di jenjang TK, ya maaf Ibu, kalau di jenjang TK maksimal 5 orang anak. Di jenjang SD maksimal berapa orang ya? Mungkin Bapak Paulus boleh menyampaikan? Ya, terima kasih Bu. Kalau di SD 50% peserta didik yang hadir, Bu. Terima kasih. Baik, di jenjang SD2, SMP, dan SMA, apakah sama halnya Ibu 50% dari jumlah siswa yang ada? Ya, sama Bu. Ya, baik. Sama. Baik, terima kasih.
Ya, silakan Miss Margaret dilanjutkan kembali. Baik, Bu. Di TK dalam satu hari akan diadakan 2 shift untuk setiap kelas. Shift pertama dilaksanakan pada pukul 7.30 sampai pukul 9 dan dilanjutkan dengan shift kedua pada pukul 10 sampai jam 11.30. Selang waktu 1 jam sebelum shift kedua akan dilakukan penyemprotan disinfektan di setiap kelas. Tidak ada Ya, rest time untuk ya. durasi tidak ada rest time ya. Baik. Untuk durasinya tentunya ada perbedaan di tiap jenjang ya. Kalau tadi kita mendengar TK jam belajarnya jam 7.30 sampai jam 9 untuk shift pertama, kemudian shift kedua adalah jam 10 sampai 11.30. Tentunya ada perbedaan dengan jenjang lainnya. Bagaimana dengan SD 2 contoh Eli? Ya, kalau di SD 2 kita mulai di jam 8, Ibu. Di jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau di SD itu 2 jam. Dalam satu hari. Jadi kalau misal ada 2 shift, ya berarti kita shift keduanya adalah di jam 11 sampai jam 1. Seperti itu. Ya, di jenjang SD 1 Pak Paulus bagaimana? Sama Bu, sama 2 jam juga. Cuma dalam 2 jam itu kita pakai alokasi waktu 30 menit untuk setiap les sehingga ada terpakai 4 les dalam 2 jam demikian. Baik, untuk jenjang SMP? Sama Bu dengan yang disampaikan Pak Paulus dengan 2 shift 4 les dengan 30 menit, jadi 2 jam. Baik, di jenjang SMA ini yang sepertinya berbeda ya Ibu ya? Ya, kalau di jenjang SMA kita bagi masa transisi. Kalau masa transisi pertama, karena masih uji coba, di minggu pertama dan minggu kedua, kita pakai durasi 120 menit atau 2 jam. Setelah minggu kedua, kita masuk masa transisi yang kedua, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat. Kita akan memulai dengan durasi pembelajaran 180 menit atau 3 jam. Nanti ke new normal, maka setiap hari pembelajarannya adalah 4 jam atau 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit, Bu. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian sudah mendengar bahwa ada perbedaan durasi untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Tentunya durasi SMA adalah durasi paling panjang dan durasi TK paling singkat ya. Baik, silakan dilanjutkan Miss Margaret, apa saja lagi yang sudah disiapkan? Ya, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, di TK kita tidak ada rest time ya, atau waktu istirahat. Anak-anak tetap ditemani oleh guru jika mau ke toilet. Nah, dihimbau anak-anak sudah makan dari rumah sebelum datang ke sekolah. Karena di TK kita ada konsumsi dari sekolah ya. Nah, selanjutnya anak-anak belum dijemput akan menunggu di kelas. Kami menghimbau untuk orang tua yang kalau bisa datang tepat waktu saat menjemput anak pulang. Untuk anak yang mengikuti pembelajaran tatap muka, guru akan tetap memberikan materi secara online melalui Google Classroom saat anak tidak hadir di sekolah. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Jenny. Baik, tadi Miss Margaret sudah sampaikan bahwa di TK tidak ada rest time. Tentunya di jenjang yang lain juga pasti ditiadakan rest time ya Bapak Ibu, supaya menghindari anak-anak berkerumun atau mungkin saling sapa satu sama lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Benar Bu. Ya Bu. Ya, benar Bu Jenny. Ya, termasuk di dalam pengaturan pulangnya tentunya, di dalam hal penjemputan dan sebagainya. Kalau pengaturan penjemputan di SD 2 seperti apa ya Bu ya? Penjemputan penjemputan di SD 2 ya Ibu. Ya. Memang kita juga mengharapkan orang tua bisa mengantar dan menjemput anak tepat waktu ya, supaya juga lancar, dan kita akan membagi tidak seluruh kelas itu datang di jam 8. Jadi misalnya di kelas 1 jam 8, nanti di yang kelas 2 itu di jam 8.15. Jadi ada spare waktu untuk mereka bisa datang dan juga bisa pulang. Begitu Ibu. Baik, jika di jenjang SMA mungkin anak-anak sudah tidak dijemput ya Ibu ya. Pengaturan di jenjang SMA sendiri seperti apa supaya anak-anak tetap tertib di dalam pulang maupun datang ke sekolah? Terima kasih Bu Jenny. Kalau untuk datang pasti kita tahu bahwa jam masuknya kita itu jam 8. Jadi sehingga anak-anak itu diatur sebelum jam 8 mereka datang langsung masuk ke ruangan kelas setelah mereka menjalani protokol kesehatan
cuci tangan, dan berjalan menurut arah panah yang ditunjukkan ke ruangan kelas masing-masing. Nah, untuk pulangnya, maka jam pulangnya itu dibuat berbeda-beda sekitar 15 menit. Jadi kalau kelas 10 A1 duluan pulang, mereka turun dulu semua, kita akan koordinasi dengan Sapam. Apakah anak-anak sudah dijemput semua, sudah meninggalkan sekolah? Oke, kalau sudah, baru dilanjutkan kelas 10 IPA 2. Jadi bergilir sehingga mengurangi kerumunan yang ada dan kontak fisik yang ada. Demikian Bu Jenny. Baik, selain beberapa mekanisme yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Margaret, di jenjang yang lain apakah ada mekanisme tambahan yang mungkin karena perbedaan usia maka perlu dilakukan ada tambahan mekanisme lain? Misalnya di SMA pengaturan kelas 10 harus masuk Senin dan Selasa dan sebagainya. Boleh mungkin dipaparkan Ibu? Yang pertama, kalau di SMA kita tahu anak-anak sudah mandiri, mereka datang, itu pertama kita harus mendata. Mereka tuh datang naik kendaraan sendiri atau naik kendaraan atau transport umum. Kalau mereka melalui transport umum itu merupakan satu hal yang cukup beresiko ya. Kalau transport umum tidak jaga jarak. Jadi kita harus komunikasi dengan orang tua tentang transportasi yang digunakan dan kita akan mendata. Nah, yang kedua, bahwa mereka itu pulang, yang sangat kita khawatirkan adalah anak-anak itu, namanya anak-anak remaja, pengennya berkumpul, pengennya bercengkraman. Nah, itu kita perlu edukasi kepada mereka untuk keselamatan mereka dan keselamatan orang banyak, mereka harus menjaga jarak dengan baik. Dan kami anjurkan supaya mereka itu pulang langsung kepada orang tua. Karena itu sangat butuh bantuan atau sinergi dari orang tua untuk mengingatkan anaknya kapan pulang sampai ke rumah. Itu yang sangat penting sekali, Bu. Terima kasih. Baik. Seperti tadi di TK juga sudah disampaikan bahwa siswa TK yang mungkin selama ini ada penyediaan konsumsi, pada saat tatap muka terbatas ini maka penyediaan konsumsi ditiadakan. Nah, kita tahu juga bahwa jenjang SD 2 selama ini juga disediakan konsumsi oleh pihak sekolah. Apakah untuk PTM terbatas ini akan ditiadakan, Contoh Eli? Ya Bu Jenny, sama ya dengan yang di TK, jadi memang kantin tidak akan buka dan kita tidak sediakan konsumsi. Kalaupun mungkin anak-anak tidak sempat, ya diusahakan sih sesempat mungkin untuk sarapan di rumah ya, lebih baik begitu. Jadi sudah terisi perutnya sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik hanya 2 jam saja dalam satu hari. Dan memang kalau misalnya ada permisi Ibu, kita juga sediakan permisi ke toilet ya, maksudnya ada sediakan kartu sehingga menandakan anak ini memang kita izinkan untuk keluar seperti itu. Dan kita juga sudah ready setiap guru dan karyawan di daerah lingkungan sekolah untuk mengawasi anak-anak kita. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, menarik sekali. Untuk kartu izin keluar, apakah di setiap jenjang juga akan diterapkan Bapak Ibu? Benar Bu. Ya Bu. Oke, ya. Jadi diingatkan bagi para siswa kami, Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengarkan acara ini, pada saat nanti PTM dilakukan, PTM terbatas tentunya, harus sarapan dulu dari rumah ya. Jadi karena kantin sekolah pun tidak dibuka dan kita memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kelak. Baik. Saya akan bertanya ke Miss Margaret. Nah, ini siswa TK ya, masih sangat dini, sangat muda. Pasti banyak hal yang menjadi yang harus dipertimbangkan oleh sekolah dan juga yang harus dipastikan ya. Bagaimana sekolah bisa memastikan siswa khususnya TK tadi bisa menjalankan prokes dan sistem yang sudah tadi disampaikan itu dengan konsisten? Bagaimana cara mengarahkan mereka, Ibu? Ya, terima kasih Bu Jenny. Tetap kami akan bekerja sama dengan orang tua. Ya, apalagi anak-anak TK pasti kan lebih dekat dengan orang tua dan orang tua yang masih menjaga mereka. Jadi ada beberapa yang memang dari TK bagaimana mengikuti segala prokes dan sistem yang telah diterapkan. Memastikan anak dan orang tua mengantar anaknya ke sekolah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum memasuki area sekolah. Mengukur suhu tubuh setiap anak dan orang tua sebelum memasuki area sekolah. Mewajibkan anak yang sedang sakit untuk tidak hadir di sekolah
Jadi nanti ada kerjasama dengan orang tua dan gurunya. Kalau memang anaknya dalam keadaan sakit, tidak perlu untuk hadir ke sekolah. Mewajibkan anak dan orang tua untuk melakukan dan menggunakan masker face shield di area sekolah. Memberi tanda berupa batasan minimal jarak antara masing-masing anak pada sarana-sarana di sekolah. Contohnya di lantai, ataupun di tangga sekolah, ataupun di dalam kelas. Mewajibkan guru dan anak untuk tidak melakukan kontak fisik di area sekolah. Untuk melarang anak untuk makan di sekolah ya, seperti yang tadi saya sudah katakan, karena di TK tidak ada makan atau kantin ya yang dibuka. Mengatur jumlah anak yang ada di dalam kelas, yakni maksimal tadi 5 orang anak. Mengatur letak meja pastinya, tempat duduk mereka di dalam kelas ya, agar mereka tetap tidak melakukan kontak fisik selama berada di sekolah, khususnya di dalam kelas. Melakukan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, saat belajar dan bermain di kelas saja, anak tetap tidak boleh melakukan kontak fisik ataupun keluar dari kelas ya. Memastikan guru tetap menjaga anak saat berada di kelas maupun di luar kelas di area sekolah. Terus kami juga tidak membuka outdoor playground, taman bermain, meminta kerjasama dengan orang tua agar menjemput anak tepat waktu, sehingga meminimalkan waktu anak lebih lama di area sekolah, sehingga anak tidak memiliki waktu untuk bermain lebih lama dengan teman-temannya. Demikian dari saya, Bu Jenny, terima kasih. Bapak Ibu di jenjang lain, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan mungkin di jenjang Bapak Ibu yang terpikir untuk memastikan bagaimana setiap siswa, guru, dan karyawan tetap ketat di dalam melaksanakan prokes dan mengikuti aturan yang ada tadi? Ya, silakan Ibu Paulina. Jadi saya boleh menjawab. Ya, terima kasih. Kami akan menempelkan brosur ataupun satu layer yang ada 5 prokes atau 5M yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Kemudian nanti walaupun dikatakan tidak ada rest time, berarti anak-anak tidak keluar dari rumah selama pembelajaran, tidak keluar dari kelas selama pembelajaran, dia ada di dalam kelas. Tetapi sesungguhnya dalam pelaksanaannya ada rest time, yaitu ada 15 menit pergantian mata pelajaran pertama ke mata pelajaran kedua. 15 menit inilah digunakan oleh sekolah melalui loudspeaker, diiringi lagu, mengingatkan protokol kesehatan yang harus dijalankan. Jadi terus dibunyikan seperti itu. Kemudian anak-anak yang di kelas, dia boleh pergi ke kamar mandi atau ke toilet untuk keperluan dengan membawa kartu. Dan setelah ganti jam pelajaran ini, guru mata pelajaran yang kedua akan masuk pelajarannya, tidak segera memulai pelajarannya dengan pembelajaran, tetapi melakukan senam pelegaran saraf. Jadi ada senam pelegaran saraf Kalam Kudus yang sudah dipelajari Bapak Ibu guru semua. Jadi nanti mereka itu hanya waktunya 5 menit, mereka boleh berdiri di tempat duduk mereka, lalu melakukan pelegaran badannya, saraf-sarafnya, urat-uratnya, sehingga anak-anak segar kembali, demikian. Jadi 15 menit itu ada musik, ada suara, ada gerakan tubuh untuk pelegaran saraf dan otot-otot. Dengan demikian anak-anak bisa semangat belajar kembali. Demikian Bu Jenny. Dan lebih fresh tentunya ya Ibu ya, untuk masuk ke les berikutnya ya. Baik, dari jenjang yang lain ada cara lain mungkin yang diterapkan Bapak Ibu? Ya, mungkin Bu, tambahan dari saya dari SD2, kita juga ada memberikan beberapa seperti aturan ya di dalam kelas kepada anak-anak. Misalnya kalau mau permisi itu seperti apa, tangannya diacungkan seperti ini. Kalau mau bertanya seperti ini. Dan ada beberapa peraturan-peraturan yang lain. Sehingga mereka tidak langsung bergerak begitu. Tetapi mereka minta izin dulu kepada guru apa yang harus mereka lakukan. Dan semuanya dilakukan dengan teratur, dengan tetap menjaga jarak walaupun ada antrian atau dan sebagainya begitu Ibu. Jadi menerapkan aturan-aturan di dalam kelas yang akan disosialisasi kepada setiap siswa dan juga orang tua supaya tetap diterapkan sehingga protokol kesehatan tetap bisa terjaga. Demikian ya. Jadi menghindari kontak fisik juga ya, Cuanto ya, bagi yang akan keluar maupun jadi dapat persetujuan dulu baru gerak begitu ya.
Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang tertuang dalam surat keputusan bersama SK 4 Menteri bahwa vaksin merupakan syarat ya untuk memulai tatap muka terbatas ini. Nah, saya akan bertanya ke masing-masing jenjang ya. Untuk jenjang TK, Ibu Margaret, apakah guru karyawan kita sudah mendapat vaksin untuk saat ini? Ya, terima kasih Ibu Jenny. Sebagian besar dari guru, karyawan, pegawai di TK Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar sudah divaksin. 99% ya, masih tinggal 3 yang belum karena mungkin kemarin itu ada yang baru melahirkan, ada yang sakit. Terima kasih Bu Jenny. Ya, untuk jenjang SD 1 Pak Paulus seperti apa? Ya, untuk pendidik dan tenaga kependidikan di SD 1 sudah hampir semuanya tervaksin, hanya 1 orang guru yang tidak bisa divaksin karena memang lagi hamil. Terima kasih Bu. Jadi pasca nanti sudah melahirkan mungkin akan ada jeda waktu baru bisa vaksin ya Pak ya? Betul Bu, betul. Iya, baik. Di jenjang SD 2 contoh seperti apa? Ya, sama ya Bu, kita udah sebagian besar juga divaksin untuk guru dan juga tenaga kependidikan, bahkan juga karyawan lapangan, juga semua sudah divaksin. Kecuali ada 1 guru yang sedang hamil, juga ada yang baru melahirkan, dan ada juga 1 yang baru pulih. Itu aja Bu, yang lain sudah dan akan mencari waktu ketika sudah bisa divaksin, akan segera divaksin. Terima kasih. Baik. Di jenjang SMP seperti apa, contoh Linda? Terima kasih Bu Jenny, semua PTK sudah selesai divaksin. Oke. Ya, jadi full sudah ya 100% ya. Baik, di jenjang SMA Ibu? Kalau di SMA sudah 98% pendidik dan tenaga kependidikan divaksin. Hanya ada 2 orang ibu-ibu yang sedang hamil, jadi tidak boleh vaksin. Dan 1 bapak guru yang terpapar COVID beberapa waktu yang lalu, perlu waktu setelah nanti 3 bulan kemudian beliau akan divaksin. Demikian Bu. Baik, ya Ibu Paulina, kita tahu bahwa vaksin bukanlah jaminan ya tidak terpapar COVID ya. Ya, bagaimana pihak sekolah bisa memastikan bahwa seluruh personil, guru maupun karyawan tidak terpapar di masa-masa nanti mungkin tatap muka terbatas? Yang pertama dari pihak sekolah menetapkan prokes yang sangat super ketat. Jadi setiap guru, pendidik dan tenaga pendidik itu harus melalui jalur prokes. Misalnya ukur suhu badannya, kemudian mereka juga diminta tidak melakukan mobilisasi. Nah, kalau misalnya mereka melakukan mobilisasi, maka waktu mereka masuk, mereka harus melakukan rapid antigen dulu kepada sekolah, menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi baik dan tidak terpapar COVID, baru mereka boleh melakukan pembelajaran di sekolah. Atau misalnya keluarga mereka ada yang terpapar COVID, maka guru atau tenaga pendidik dan kependidikan mereka diwajibkan work from home, tidak boleh masuk. Sampai mereka di swab kembali baru bisa. Itu secara personil kalau ada yang terjadi seperti ini. Secara umum, yayasan akan melakukan swab secara berkala kepada guru-guru kita secara simultan sehingga kita bisa mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Memang harus semua personil melakukan protokol kesehatan dengan super ketat untuk keselamatan kita semua dan keselamatan anak didik semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, tentunya kita pun tidak bisa menjamin hal-hal yang mungkin yang terjadi di setelah ini, begitu ya Pak, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pada saat tatap muka terbatas nanti dimulai, gitu ya, ada siswa atau guru atau karyawan terpapar COVID. Mungkin ini bukan hal yang kita inginkan, tapi kita juga harus mewaspadainya ya. Kira-kira apa saja tindakan atau kebijakan yang akan diambil sekolah, Pak Paulus? Terima kasih Bu. Kalau memang hal-hal demikian, pertama yang harus kita lakukan, melakukan tindakan penanganan kasus, tentu berkoordinasi dengan pusat pelayanan kesehatan yang terdekat, puskesmas ataupun klinik,
Demikian juga koordinasi dengan gugus dan dinas kesehatan termasuk dinas pendidikan. Kemudian yang kedua tentu kita melakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah paling singkat 3x24 jam dengan tentu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan seperti disinfektan di sekolah, kemudian melacak kontak dengan mereka yang terpapar sehingga ada pendataan yang bisa kita lakukan untuk penghimbauan dan pencegahan. Terima kasih. Ya, selain yang tadi sudah disampaikan Pak Paulus, apa lagi yang akan dilakukan Ibu Paulina? Selain yang disampaikan dari Pak Paulus, tentu kita juga melakukan tracing ya kepada rekan-rekan yang lain untuk mendata siapakah kalau dia itu murid, siapakah yang duduk di sebelah kanan kirinya, semua harus. Karena itu tempat duduk di jam pembelajaran itu sudah ditetapkan dan tidak boleh diganti. Ya, di mana tempat duduknya. Demikian juga Bapak Ibu guru, ruangan kelas yang sudah ditentukan di mana ruang kelas dia mengajar, di sanalah dia. Dia tidak boleh ganti-ganti tempat supaya mudah melakukan tracing jikalau dibutuhkan seperti itu. Dan memberitahukan kepada orang tua atau guru atau tenaga kependidikan kalau mereka ada kontak fisik, mereka harus segera melakukan swab antigen supaya mereka tahu kondisi mereka masing-masing seperti apa gitu. Dan mereka harus work from home atau anak-anak itu dirumahkan dulu, belum bisa masuk, menunggu sampai hasil tes menyatakan mereka negatif baru mereka boleh masuk kembali. Jadi jika kejadian itu terjadi maka pihak sekolah harus tanggap ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Ya, bila ada orang tua yang tidak setuju ya, yang mungkin setelah mendengarkan talk show kali ini pun orang tua pasti punya pilihan ya, akankah anaknya mengikuti tatap muka terbatas atau tetap memilih pembelajaran daring. Bagaimana cara sekolah untuk memastikan bahwa anak yang tadi memilih atau orang tua menganjurkan untuk mengikuti PTM terbatas dan anak yang tetap daring mendapat perhatian atau mendapat pembelajaran yang sama. Ya, contoh Eli mungkin boleh tanggapi hal ini. Ya, baik Bu, terima kasih. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Miss Margaret bahwa sistem pembelajaran kita adalah hybrid learning. Jadi 50% siswa akan belajar secara online dan juga 50% mendapatkan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Jadi pembelajaran yang diberikan di jam yang sama, di jam yang sama itu pembelajarannya sama gitu ya. Misalnya kalau kelas 1 mulai jam 8 sampai jam 10 yang di sekolah, maka sebagian lagi yang di rumah akan mendapatkan pembelajaran secara online. Jadi dengan waktu yang sama, dengan pembelajaran yang sama. Jadi laptop sudah ready ya di depan guru. Kami kemarin sudah lakukan simulasi ya Bapak Ibu untuk membuat video bagaimana nanti kira-kira pembelajaran tatap muka ini. Jadi kami udah mencoba anak-anak sebagian di rumah, sebagian di sekolah, bagaimana pembelajarannya, apakah kedengaran suaranya, dan ya puji Tuhan cukup jelas. Mungkin akan lebih lagi diperlengkapi untuk peralatan yang dibutuhkan untuk hybrid learning ini gitu ya. Dan sekolah juga sudah mencoba untuk meningkatkan segala fasilitas, baik itu juga jaringan WiFi yang dibutuhkan untuk pembelajaran hybrid learning nanti. Dan juga kita juga tetap memberikan video pembelajaran bagi anak-anak kita yang akan tetap di-share melalui Google Classroom, sehingga pembelajaran itu akan kualitasnya diharapkan tetap sama yang diterima oleh anak-anak kita, baik yang datang ke sekolah maupun yang tetap di rumah, begitu Ibu. Terima kasih. Ya, artinya orang tua juga bisa dengan lega hati boleh memutuskan opsi mana yang akan mereka ambil, begitu ya? Iya, benar Ibu. Betul Bu. Baik, Bapak Ibu jangan beranjak dulu, kita masih tetap akan membahas seputar PTM ini dan saya akan bertanya kepada perwakilan dari orang tua siswa ya. Pertama sekali saya akan bertanya ke Pak Pedi Arianto Sitopu. Sehat ya Bapak?
Sehat Bu, puji Tuhan sehat. Sehat ya, baik. Ya, Bapak sebagai orang tua, bagaimana pandangan Bapak bila pembelajaran tatap muka terbatas nanti diterapkan? Apa pilihan Bapak? Apakah Bapak akan mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau mungkin akan memilih tetap daring? Bapak ada 2 ya yang sekolah di Kalam Kudus ya Pak ya? Ya benar Bu, ada. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi yang saya hormati ada Ibu Paulina Oscar, Kepala SD, Pak Paulus, Kepala TK, Miss Margaret, Ibu Eli Swili, dan Ibu Linda. Saya ucapkan terima kasih yang mana saya berkesempatan bergabung untuk mengikuti rapat Zoom ini. Tentu saya selaku orang tua dari siswa atau murid dari TK dan SD, sangat berterima kasih sekali yang mana paparan-paparan tadi sudah saya dengarkan, sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi kepada kami orang tua untuk tatap muka terbatas ini dilaksanakan. Jadi menurut saya tatap muka terbatas itu setiap jenjang seharusnya memang durasinya dibedakan, karena menurut saya TK itu lebih banyak di tatap mukanya, karena ya menurut saya pribadi kalau TK aja daringnya kan kurang sreg gitu kira-kira. Karena kalau TK itu kan lebih bagus, lebih banyak tatap mukanya. Karena TK itu kan masih paling susah kita ajarin. Jadi lebih sering berinteraksi dengan miss-nya atau gurunya mungkin lebih bagus. Nah, jadi mungkin ya itu saran saya. Yang jelas kalau tatap muka ya mungkin saya selaku orang tua jelas saya izinkan anak saya untuk masuk sekolah. Tapi dengan tetap seperti yang diterapkan oleh yang sama-sama kita dengarkan tadi, dengan protokol kesehatan yang ketat dan dengan ada istilah seperti ada evaluasi bertahap. Begitulah kira-kira, karena itu saja saran saya. Kalau di TK lebih diperbanyak durasinya lah, durasi tatap muka, karena kalau TK ini kan membutuhkan bimbingan daripada para guru-guru pengganti orang tua di rumah. Jadi kalau SD mungkin ya tatap muka terbatas ya mungkin 3 hari atau 3 kali seminggu atau dalam kapasitas 50% setiap kelas mungkin lebih bagus. Karena saya percaya selama ini yang saya ketahui bahwa Yayasan Kalam Kudus itu dalam protokol kesehatan sampai sekarang ini dalam pengamatan saya masih sangat bagus. Mungkin itu saja, Bu. Ya, baik. Berarti ini Bapak Sitepu pilihannya adalah mengizinkan anak untuk PTM terbatas ya Pak ya? Iya, mengizinkan PTM terbatas. Ya, baik. Tentunya untuk saran dari Bapak tadi akan menjadi pertimbangan para pengelola sekolah nantinya ya Pak ya. Terima kasih untuk sarannya. Nah, bagaimana nih dengan orang tua siswa kami, perwakilan dari siswa SMP, orang tua dari anak kami Angeline Caroline? Ya, terima kasih Miss. Menambahkan dari yang Bapak Sitepu tadi ya, ketika kita mendengarkan ini, menurut saya planning KKPS ini sudah cukup baik ya untuk PTM ini. Cuman kalau boleh saya bilang, memang saya dengan papanya Angeline ini masih beda pandangan. Kalau saya sendiri cukup senang ya untuk PTM ini, karena Angelnya pun semangat sekali untuk bisa cepat mengikuti PTM ini. Cuman kalau papanya sih sampai sekarang masih belum setuju. Berhubung karena untuk di Siantar ini masih zona merah ya, benar ya Miss ya? Masih di zona merah ya. Jadi kalau menurut papanya sih masih lebih oke online. Tapi dengan saya dengar ini planning SKKPS yang begitu baik, mungkin nanti akan saya sharing kembali dengan papanya. Menurut saya sih kalau bisa PTM sebenarnya lebih baik ya, karena sudah 1,5 tahun juga kita secara daring ya, karena anak saya juga 2, yang satu lagi dengan Miss Eli, Selen Claudia, yang naik kelas 6. Baik sekali sih kalau menurut saya mendengar ini planning dari SKKPS yang mengutamakan keamanan ya siswanya dengan cara prokesnya yang diperketat.
Ya, menurut saya baik sekali sih, Miss. Coba nanti saya bicarakan lagi ke papanya, kalau memang bisa saya mengizinkan untuk PTM sih. Baik, ya Ibu tentunya pembahasan lanjut dengan terkait hal ini. Ya, apapun yang menjadi keputusan dari orang tua, sekolah tetap memfasilitasi dan memberikan layanan yang terbaik kepada siswa yang memilih untuk PTM terbatas maupun yang tetap memilih pembelajaran daring. Ya, baik. Nah, ini kita akan mendengar langsung nih dari siswa yang memang merasakan langsung ya pembelajaran daring, dan mungkin kita akan dengarkan apa yang menjadi keinginan hatinya Ivana. Bagaimana Ivana, sikap Ivana untuk nantinya di Juli? Ya, baik Bu. Kalau saya pribadi, setelah mendengar jawaban-jawaban dari para kepala sekolah, saya pribadi saya lebih baik juga ikut masuk kepada pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya, karena kalau daring ini ya pastinya masalah utamanya itu yaitu jaringannya, Bu. Karena masalah jaringan ini juga pembelajarannya itu jadinya kurang lancar, saya yang juga kurang jelas dalam mendengarkan guru, ataupun visualnya juga pecah-pecah gitu. Lalu ya setelah mendengar jawaban-jawaban dari kepala sekolah yang protokol kesehatannya juga sangat diperketat, maka saya juga jamin atas keamanan saya gitu. Jadi, dan juga fasilitasi sekolah juga pastinya mendukung dan lebih dinikmati gitu. Daripada di rumah juga fasilitasnya terbatas. Ya, mungkin saya lebih suka untuk belajar secara tatap muka meskipun terbatas gitu. Sekian dari saya. Ya, Ivana berarti pilihannya pilih yang ini ya, PTM terbatas ya. Baik, ya kita akan tentunya keputusan untuk PTM akan dimulai di Juli, ada beberapa izin yang harus didapat oleh sekolah ya. Ibu Paulina, kira-kira kapan keputusan atau pengumuman untuk setiap jenjang bahwa PTM terbatas ini bisa dilakukan, Ibu? Ya, terima kasih Bu Jenny. Sesungguhnya pemerintah sudah merindukan segera akan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi melihat melonjaknya penyebaran COVID-19 di beberapa daerah dan di Sumatera, mungkin ini kita harus bersabar lagi menunggu peninjauan kembali para pemimpin-pemimpin kita di pemimpin provinsi, gubernur, dengan dinas pemerintah kota atau provinsi, serta penilaian evaluasi izin dari Satgas COVID-19 pemerintah kota. Nah, kalau nanti Kota Siantar sudah zona hijau, pastinya izin itu pasti diberikan setelah mengevaluasi, menilai, dan memverifikasi protokol kesehatan di setiap sekolah. Karena Satgas COVID-19 dengan Dinas Pemerintah Kota akan ke sekolah untuk melihat persiapan semuanya. Kalau checklist semua sudah dilengkap, maka sekolah sudah bisa memulainya. Sekolah Kristen Kalam Kudus mulai dari TK sampai SMA, kami sudah mempersiapkan semua sarana prasarana sesuai dengan instrumen yang diberikan. Tinggal menunggu izin dari pemerintah kota, baik itu Dinas Pendidikan maupun Satgas COVID-19. Jadi kita sabar menunggu, pasti Tuhan memberikan waktu yang terbaik sehingga semua warga sekolah, baik anak-anak kami yang kami sayangi sebagai pelajar, kemudian guru, tenaga pendidik, semuanya tercover dengan baik kesehatan mereka dan bisa melakukan aktivitas dengan sangat baik. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Demikian Bu Jenny, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Para siswa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sayang sekali kita harus sudahi dulu bincang-bincang kita pada talkshow kali ini. Tapi kita harapkan bincang-bincang kali ini dan sosialisasi persiapan yang sudah dilakukan sekolah bisa memberikan insight dan juga pertimbangan yang baik untuk pelaksanaan PTM terbatas nantinya. Pada masa pandemi ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan,
Namun melalui talk show kali ini dapat kita simpulkan bahwa sampai tahap ini sekolah telah mempersiapkan standar kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai daftar periksa dan prosedur yang ditetapkan. Kemudian bagi orang tua yang belum nyaman anaknya melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, sekolah tetap memfasilitasi dan memberikan pilihan apakah anaknya akan mengikuti PTM terbatas atau tetap memilih untuk mengikuti daring di rumah. Kemudian keputusan dan pengumuman dari tiap jenjang tentang dimulai tidaknya tatap muka terbatas di Juli 2021 nanti akan dikonfirmasi dan diinformasikan setelah sekolah mendapat izin dari Satgas COVID-19. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk para narasumber kita pada talk show kali ini dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua siswa kami yang sudah bersedia untuk hadir dan terima kasih juga untuk Ivana sebagai perwakilan dari siswa. Terima kasih kepada para siswa, Bapak Ibu dan saudara sekalian serta semua yang menyaksikan acara ini. Akhir kata, stay safe, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di talk show selanjutnya.